Ekshumasi dan otopsi Brigadir Joshua pada minggu ini menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan publik. Langkah ini seakan menjadi titik terang bagi pengungkapan kasus yang menewaskan salah satu ajudan Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Polisi Verdi Sambo. Meski hasil otopsi disebut hanya bisa dibuka di persidangan, namun pasca ekshumasi tim kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua mengungkap sejumlah temuan dari proses otopsi ulang ini. Terbaru, penyidikan kasus ini ditarik ke Barreskrim Polri dari Polda Metro Jaya dan diklaim demi mengefektifkan proses sidik yang sedang berlangsung. Bagaimana media melihat seluruh proses pengungkapan ini? Apa saja catatan redaksi media dalam mengawal kasus ini agar transparan, namun juga tak menciptakan ruang peradilan di luar pengadilan? Kita akan mendiskusikan dalam perspektif editorial view bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Halo, selamat malam, Mas Revo, apa kabar? Selamat malam, Bram. Alhamdulillah kabar baik. Baik, dalam kondisi baik, alhamdulillah begitu. Mas, ini kita lihat dalam seminggu setelah ekshumasi dan juga otopsi, kemudian banyak fakta yang keluar, baik dari kuasa hukum, kemudian beberapa waktu yang lalu Komnas HAM juga merilis atau menyebut begitu bagaimana hasil pemantauan dari 20 CCTV yang ada di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo. Bagaimana kita media melihat kepingan-kepingan puzzle ini, Mas? Bagaimana kita bisa mengawal ini untuk menuntaskan kejanggalan di publik, tapi juga tidak keluar dari koridor hukum yang sedang berjalan begitu, Mas Revo? Iya, Bram. Kita semua memang berharap kasus ini segera tuntas, gitu ya, segera terselesaikan dan menjadi terang benderang sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli lalu ya di Duren 3 di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Karena ini semua menyangkut rasa keadilan dari banyak orang gitu ya, Bram. Pertama rasa keadilan untuk Brigadir Joshua sendiri, apakah benar apa yang seperti yang dirilis oleh polisi sebelumnya gitu. Kemudian juga pasti rasa keadilan untuk Bayangkara 2E gitu ya, yang disebut-sebut sebagai yang melakukan penembakan, yang terlibat dalam baku tembak dan kemudian pelurunya itu menewaskan Brigadir Joshua. Juga tentu rasa keadilan untuk Pak Verdi Sambo sendiri dan juga dengan Ibu Putri gitu ya. Dan paling penting sebenarnya juga kenapa kasus ini harus segera terang benderang, karena ini juga menyangkut nama baik selain dari tadi nama-nama yang disebut gitu. Ini juga paling penting juga nama baik kepolisian gitu. Nah, kita media ini kan termasuk dalam bagian yang selama ini memberitakan kepada publik. Apa yang kita beritakan tentu harus memenuhi sisi-sisi objektivitas, sisi-sisi yang memenuhi kode etik jurnalistik. Kita tentu tidak ingin pemberitaan kita juga menjadi trial by fire gitu ya, bahwa siapa ini sebenarnya yang bersalah gitu. Tentu kita juga tidak ingin melukai perasaan dari para keluarga, misalnya ini semua kerabat keluarga, baik itu dari Brigadir Joshua, Baradae, keluarga dari Pak Verdi Sambo, Ibu Putri, dan yang lain sebagainya gitu. Nah tentunya kita, karena kita harus mengawal ini menjadi terang benderang, apalagi ini juga sudah menjadi Presiden juga melakukan atensi yang cukup tinggi untuk kasus ini. Setidak-tidaknya dua kali Presiden meminta untuk dibuka secara transparan. Kemudian Menko Polhukam juga menyatakan hal yang sama, bahwa kasus penembakan di kediaman Pak Verdi Sambo ini harus dibuka secara transparan dan karena common sense publik, kalau kita mengutip apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam, bahwa common sense publik tidak bisa dibohongi. Jadi kita semua sebenarnya berharap gitu ya, bahwa kasus ini segera tuntas, apalagi mengingat ini sudah masuk pekan keempat gitu. Pekan keempat ya, hampir 1 bulan gitu. Pekan depan sudah tepat 1 bulan bahwa kasus ini sudah terjadi, dan sampai sekarang belum ada titik kejelasan yang pasti gitu ya, Bram. Ya. Baik, kalau kita lihat kemudian fakta-fakta yang disebutkan, misalkan seperti yang kita bahas di awal tadi, kemudian hasil dari 20 CCTV ini, apakah ini kemudian menurut Mas Revo dan juga pandangan CNN Indonesia bisa kemudian menjadi kepingan puzzle yang mungkin bisa menjadi semacam bata untuk kita membangun logika waktu yang masuk akal begitu, Mas Revo? Ya, kalau kita melihat CCTV yang ada gitu ya, sebenarnya kita tidak melihat secara pasti semuanya gitu, tapi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang memiliki kompetensi dan memiliki wewenang dalam melihat ini, ada beberapa rangkaian cerita
bisa jadi ini akan menjadi landasan gitu ya, termasuk juga waktu, frame waktu, apa yang sebenarnya terjadi dari perjalanan dari Magelang, Semarang, kemudian ke Jakarta, apa yang terjadi di tempat peristirahatan dan sebagainya, sampai kemudian masuk ke kediaman Pak Ferdi Sambo, baik itu di rumah pribadinya maupun rumah pribadi dan rumah dinas gitu ya. Tapi kan kalau kita melihat masih ada celah bolong ketika di rumah dinas ini CCTV-nya kan tidak berfungsi dengan baik. Nah ini yang mungkin juga kita sedang menunggu apakah memang benar-benar tidak berfungsi atau bagaimana gitu. Nah transparansi ini sebenarnya ya Bram yang seperti disampaikan oleh banyak tokoh termasuk oleh Menko Polhukam yang semuanya ditunggu oleh publik. Dan kita sebenarnya saat ini ketika kasus ini sudah diambil alih, ini kan berarti kasus ini penanganannya pertama di Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya, dan sekarang sore ini kita mendapat kabar bahwa kasusnya diambil alih oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, kalau menurut kita sebenarnya langkah ini bisa jadi satu sisi sudah cukup tepat gitu, karena kan kalau di bawah penyidikannya di bawah Polda Metro Jaya, kita tahu bahwa mungkin ada pangkat dari Kapolda itu kan sama dengan pangkat dari Pak Ferdi Sambo gitu ya. Jadi mungkin ada ewuh pakewuh atau seperti apa. Kita tidak bermaksud untuk menihilkan atau mengecilkan Polda Metro Jaya, tapi kita berharap ketika ini masuk ke ranah Barreskrim, maka akan lebih leluasa dalam melakukan penyidikan, dan apa yang dikatakan oleh Mabes Polri bahwa ini akan lebih efektif. Dan kita sebenarnya sangat berharap pada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Kita semua meyakini bahwa tim khusus ini pasti akan bekerja dengan baik, dan apalagi di dalamnya juga banyak nama-nama yang terbaik dari kepolisian. Ada dua peraih Adi Makayasa di dalamnya, kemudian semuanya ada Irwasum, ada Kapolri dan sebagainya. Maka Wakapolri ya. Jadi ini kita tentu kita meyakini bahwa harus sama-sama meyakini bahwa dengan diambil alih Mabes Polri, semoga ini memang menjadi benar-benar menjadi lebih efektif gitu, dan pengungkapannya menjadi lebih cepat dalam waktu sesegera mungkin ya, Bram. Baik, tapi dengan seperti ini seberapa besar kemudian harapan bahwa akan semakin cepat terungkap begitu, Mas Revo? Apalagi Anda menyebutkan tadi ada tim khusus dengan segudang anggotanya yang punya prestasi-prestasi sebelumnya misalkan. Ya kita sih melihat kalau mungkin selama ini kan dipotong birokrasinya, artinya langsung di bawah tim khusus, selama ini kan di bawah Mabes Polri, sementara penyidikan di bawah Polda Metro Jaya. Kalau sekarang kan langsung gitu ya, tidak birokrasinya pasti bisa langsung dipotong, langsung di bawah Barreskrim Mabes Polri. Kemudian otopsi juga sudah dilakukan, dan kita kemarin otopsi juga dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Yang perdebatan bahwa apakah otopsi harus dibuka atau tidak, tentu kita polisi harus membuka secara transparan itu, karena hasil otopsi ini kan alat bukti dan tidak mesti harus dibuka di pengadilan, karena sebelumnya pun toh ketika otopsi pertama hasil otopsinya juga dikemukakan kepada publik, bukan gitu kan. Jadi kenapa kemudian otopsi yang kedua harus menunggu di persidangan gitu. Nah ini kan juga selaras, apalagi juga pejabat-pejabat lain, misalnya Pak Mahfud MD yang kita tahu memiliki background hukum yang cukup kuat, menyampaikan bahwa tidak ada masalah bahwa otopsi itu dibuka di publik. Dan selama ini dalam kasus-kasus sebelum-sebelumnya, entah itu dalam kasus tragedi, kecelakaan, atau kriminal-kriminal lain yang selama ini berlaku, biasanya juga Inafis dari Mabes Polri juga mengungkapkan hasil otopsinya kepada publik secara transparan. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator kalau misalkan kali ini kalau misalkan tidak dibuka secara transparan, tentu publik akan makin bertanya-tanya sebenarnya kenapa kok mesti harus disembunyikan gitu, atau bukan kenapa harus menunggu di pengadilan, sementara di beberapa kasus-kasus sebelumnya hasil otopsi itu bisa dibuka ke muka publik ya. Itu juga menjadi challenge sekarang. Dan kita berharap memang kalau misalkan pasal-pasal ini sudah mulai tersusun jadi kasus ini juga menjadi lebih terang benderang. Dan kita berharap banyak, apalagi ini atensinya kan luar biasa ya, Bram. Jadi Komnas HAM turun tangan di situ, anggota DPR juga menaruh perhatian, Menko Polhukam menaruh perhatian, dan paling penting sebenarnya juga Presiden juga berapa kali menyampaikan bahwa kasus ini harus dibuka secara transparan. Saya pikir
ini memang harus segera dibuka secara transparan, dipastikan karena kita semua berharap ini juga menjadi momentum untuk polisi menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Baik, artinya taruhannya bukan personal-personal yang Anda sebutkan di awal, tapi juga nama institusi Polri kemudian hari ini dipertaruhkan dalam pembuktian kasus ini. Nah, kemudian ketika kita bicara soal Anda tadi juga mengatakan pengungkapan hasil otopsi, tapi kemarin kemudian kuasa hukum beberapa saat setelah otopsi langsung menyatakan ada temuan-temuan baru. Nah, bagaimana kita sebagai media menempatkan apa yang disebutkan oleh pihak kuasa hukum itu, Mas? Apakah ini kemudian akhirnya menjadi acuan untuk kita bisa mencari data dan juga memverifikasi tentunya? Seperti apa? Ya, tugas kita kan pertama adalah kalau kita mau mengutip statement seseorang, maka statement tersebut harus datang dari orang yang kredibel dan dia memiliki wewenang di situ. Kuasa hukum tentu adalah sosok yang masuk dalam kriteria tersebut. Walaupun demikian memang tugas kita sekarang adalah mengkomparasi statement yang disampaikan oleh kuasa hukum dengan statement dari pihak yang melakukan otopsi dan juga dari kepolisian. Nah, kita kan menunggu itu, bahwa kita statement atau narasumber kita ini kan harus dari tidak hanya cover both side, tapi cover multi side ya, jadi all side gitu. Jadi dalam kasus ini memang ada beberapa pihak yang tentu memiliki wewenang dan memiliki kredibilitas untuk menyampaikan sesuatu. Kuasa hukum di sini, kemudian penyidik tentu di situ, dan juga lembaga-lembaga independen yang juga menaruh perhatian sini. Komnas HAM salah satunya. Tentu Komnas HAM juga salah satu narasumber yang cukup kredibel untuk bisa kita mintai keterangan. Dan saat ini kan kita baru dapat dari kuasa hukum, dan itulah kenapa kemudian kita berharap polisi dan juga yang kemarin melakukan otopsi, yang ditunjuk melakukan otopsi, itu bisa menyampaikan sebenarnya apa yang hasil temuan dari otopsi yang sudah dilakukan dari pekan ini gitu, Bram. Baik. Pertanyaannya adalah ketika kemudian hari ini kita hanya mendengar dari satu sisi begitu, dari pengacara atau kuasa hukum dari pihak keluarga atau Brigadir J, kemudian jika kemudian nanti polisi mengumumkan hasilnya tapi berbeda, akan seperti apa media berposisi, Mas? Karena kan publik ini akan berspekulasi, akan kemudian lebih cepat berdeduksi begitu dengan waktu yang cukup panjang, rasanya selalu molor begitu. Ya, bagaimanapun memang kan polisi termasuk sosok yang termasuk institusi yang memiliki wewenang dan termasuk narasumber A1 lah ya dalam kasus ini. Kalau memang statementnya berbeda, ya tugas kita untuk memaparkannya. Versi A, versi B, versi C, semua kita paparkan. Dan kemudian bagaimana tugas kita mencari kebenaran dari masing-masing, mana sebenarnya yang paling benar. Gitu. Nah, kalaupun misalkan nanti ternyata media itu merasa kesulitan untuk mencari kebenarannya, maka nanti langkah berikutnya adalah kita menunggu hasil dari persidangan. Tentu di persidangan itulah yang akan membuktikan sebenarnya statement mana yang paling secara hukum itu paling sahih gitu ya. Dan tentu kita semua harus mengedukasi publik bahwa kita jangan sampai mengambil kesimpulan sendiri-sendiri gitu sebelum penyidik atau secara persidangan mengungkapkan apa hasil temuan yang paling sahih secara hukum gitu ya. Yang kita khawatirkan kan selama ini kita memperoleh informasi hanya sepotong, kemudian itu dispin dan kemudian muncul sebagai hoax. Nah, ini kan yang tidak ingin. Kita tentu media ini juga harus bisa menjadi rumah penjernih informasi, bahwa ketika terjadi hoax di masyarakat, informasi itu harus dijernihkan oleh kita sebagai media. Nah, bagaimana cara menjernihkan? Yang tentu kita harus mengungkapkan fakta-fakta yang benar dan juga statement-statement dari pihak-pihak yang kredibel. Nah, itu tugas kita seperti itu sih, Bram, sebenarnya. Baik, artinya tugas kita sebagai penjernih informasi seperti yang Mas Revo sebutkan itu menjadi tugas utama kita memfilter begitu ya, banyaknya asumsi yang berkembang. Mas, saya ingin kembali pada soal Komnas HAM begitu, masih akan melakukan sejumlah wawancara kepada pihak terkait. Kita tahu di paket berita tadi katanya Komnas HAM minggu depan akan memanggil sejumlah pihak untuk kemudian menggali lagi informasinya. Nah, kita lihat proses ini akankah menjawab banyak atau jangan-jangan sebenarnya
ini hanya akan mengungkap beberapa hal yang publik sudah tahu begitu, Mas Revo? Iya, karena kita kembali ke tadi di awal ya, Bram, bahwa ada rasa keadilan yang harus dipenuhi dari banyak pihak. Rasa keadilan dari pihak dari Brigadir Joshua dan keluarganya, Baradae dan keluarganya, Irjen Polisi Verdi Sambo dan keluarganya, Ibu Putri selaku yang disebut juga dengan bersama keluarganya, dan juga tentu adalah bagaimana kemudian ada nama baik kepolisian di situ, institusi kepolisian di situ. Nah, Komnas HAM selaku lembaga independen, ya bisa kita katakan lembaga independen ya, walaupun lembaga negara yang memang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus hak asasi manusia. Ya ini kan kalau misalkan terjadi kesalahan dalam hukum, maka kan ada pihak yang hak asasinya akan terampas gitu ya. Kita kan tidak ingin misalkan hak asasi dari Brigadir Joshua dan keluarganya atau mungkin juga Baradae dan keluarganya ini terampas secara karena kasus ini gitu. Maka Komnas HAM memiliki wewenang untuk juga menjadi salah satu yang bagaimana memantau kasus ini. Kita tentu berharap bahwa Komnas HAM bisa menjadi sparring partner lah gitu istilahnya dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan ini. Apakah kemudian nanti temuan-temuannya selaras gitu ya dengan temuan dari penyidik dari Mabes Polri, gitu, dari Barreskrim Mabes Polri. Nah, karena ada kehadiran Komnas HAM ini pula lah yang kemudian penyidik ini tidak bisa sembarangan juga, gitu, karena dalam melakukan penyidikan kemudian versinya harus betul-betul yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tidak dimanipulasi atau sandiwara di dalamnya. Nah, keberadaan Komnas HAM memang ada di situ gitu. Nah, kita berharap tentu ketika Komnas HAM melakukan proses-proses pemanggilan saksi, kemudian juga ikut dalam tanda kutip ya, ini melakukan penyidikan juga gitu. Semuanya ini bisa menjadi counterpart dari bisa jadi akan menguatkan temuan dari penyidik polisi, tentu kita berharapnya demikian, bahwa temuan dari Komnas HAM ini selaras dengan temuan dari penyidik Mabes Polri dan itu akan saling menguatkan. Tapi ini juga satu sisi juga kerja-kerja Komnas HAM ini kan termasuk dalam hal menjadi watchdog gitu ya, menjadi anjing yang menjaga supaya penyidikan yang dilakukan oleh tim Mabes Polri ini sesuai dengan koridornya. Nah, ini harapan publiknya saat ini seperti itu. Karena kasus ini terus terang kan dalam pemberitaan kita sendiri juga minat dari pemirsa maupun pembaca CNN Indonesia kan cukup tinggi. Artinya kasus ini mendapat perhatian cukup serius gitu dari publik untuk segera diungkap seterang-terangnya, seterang benderang dan sejelas-jelasnya. Baik, artinya ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kita akan melihat apakah kepolisian dan juga Komnas HAM akan menjadi sparring partner atau jangan-jangan counterpart begitu ya. Kalau Anda sebutkan tadi bisa jadi narasi yang dimunculkan sama. Terakhir Mas Revo untuk isu ini begitu menurut Anda ke depannya akan seperti apa? Tadi kita lihat banyak progres sudah diambil Mabes Polri, sudah di tingkat penyidikan. Kenapa rasanya juga terlalu lama begitu? Rasanya kita tuh berada di luar lingkaran padahal ini terjadinya di dalam lingkaran polisi sendiri sebenarnya. Mas Revo. Iya, ada nama-nama yang karena memang mungkin ada beberapa kesulitan dalam penyidikan ini. Pertama, CCTV-nya tidak on gitu ya, ada kerusakan CCTV sehingga penyidikannya juga menjadi lebih rumit. Kedua, bisa jadi karena memang semua justru karena ada di internal Polri, maka Polri juga menjadi lebih berhati-hati karena tidak ingin salah juga. Karena kalau misalkan ini salah kan ada nama baik seseorang yang dipertaruhkan lah, dan juga nama baik kepolisian yang dipertaruhkan. Gitu. Tentu ini juga ada memunculkan kehati-hatian tersendiri. Gitu. Tapi seperti yang kita tahu ya, Bram, bahwa kasus ini kan terasa sekali ada banyak hal yang tidak proporsional sejak awal gitu, bahwa penembakan terjadi di hari Jumat tapi kemudian baru diungkap di publik beberapa hari kemudian. Kemudian juga kita menyaksikan
ada narasi yang disampaikan oleh polisi, tapi kemudian juga beberapa pihak meragukannya gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya membuat persoalan menjadi lebih complicated gitu. Karena hadap-hadapannya juga sama dengan internal polisi yang tentu mereka juga tahu bagaimana cara penyidikan, sehingga ibaratnya kalau misalkan kita bicara intelijen gitu, kontra intelijen juga pasti bisa dilakukan gitu ya. Nah ini yang mungkin juga cukup menyulitkan. Tapi kita sih tetap menaruh keyakinan terhadap kepolisian bahwa polisi bisa berjalan menuntaskan kasus ini dengan baik sesuai dengan etik yang mereka punya, sehingga bisa menjadi terang benderang gitu. Mana yang benar, mana yang salah, karena ini merasa keadilan. Dan jangan sampai kan paling penting sebenarnya ini juga menjadi ujian besar buat kepolisian, karena kenapa publik ini menanti gitu ya? Kenapa publik ini menanti? Karena memang kita kan mendapatkan rasa keadilan kita di mata hukum itu kan kita semua serahkan ke kepolisian gitu. Jadi kalau misalkan kalau polisi tidak bisa menjawab keraguan atau yang sekarang muncul gitu ya, maka publik kan juga ini bagaimana polisi bisa menjamin rasa keadilan kita kalau misalkan untuk menyelesaikan ini sendiri tidak bisa kan, seperti itu. Tentu ini juga beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa polisi kemudian berhati-hati. Tapi saya kembali kita sama-sama harus menyampaikan bahwa kita termasuk media termasuk yang mendorong kepolisian supaya ini terungkap secara clear dan semua dilakukan secara transparan, sehingga rasa keadilan untuk semua pihak ini bisa diberikan gitu ya, dihadirkan gitu. Baik, artinya ini menjadi pekerjaan rumah bersama, kita sebagai media juga harus mengawal untuk kemudian bisa mengungkap rasa keadilan, dan termasuk ujian terhadap kepercayaan publik terhadap Polri begitu ya, Mas Revo. Baik, Mas Revo, sampai di sini dialog kita editorial view terkait dengan kematian dari Brigadir J. Usai jeda kita akan lanjutkan dialog perspektif editorial view terkait dengan kunjungan Jokowi ke Asia Timur, Tiongkok, Jepang, dan Korsel. Apakah lawatan ini akan menjadi angin segar bagi investasi Indonesia, atau jangan-jangan kekhawatiran soal utang yang semakin bertambah di kemudian hari? Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast.